Allah bahagiakan kita kembali Sabtu ini kita dibersamakan dalam subuh berkah, subuh keliling suling azikra. Semoga senantiasa istiqomah ini Allah berikan karunia kepada kita hidayah, rahmat, maghfirah, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya. Mari kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus untuk pengarang kitab ini Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Istihdad Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani nafa'allahu bihi fid darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan pembacaan kitab, namanya juga badal, gantiin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhra, namanya itu Abdurrahman, tetapi karena beliau ini sayang dengan kucing, makanya Rasulullah memanggil dengan bapaknya kucing, Abu Hurairah. Ya, itu sayang dengan kucing, banyak kucing yang diselamatkan gitu. Makanya nama aslinya adalah Abdurrahman. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun munjiyatun, salasatun muhlikatun, wa salasatu darujatin, wa salasu kafaratin. Tiga hal munjiat yang menyelamatkan, wasalasun muhlikat, tiga hal yang merusak, wasalasu darajatin, tiga hal yang mengangkat derajat, wasalasu kafaratin, tiga hal yang menghapus dosa. Jadi ada tiga yang menyelamatkan, tiga yang merusak, tiga yang mengangkat derajat, tiga yang menghapuskan dosa. Mungkin hanya beberapa yang kita jelaskan ya, nanti lebih lengkapnya pada subuh berikutnya. Ammal munjiyatu wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, wal qasdu fil faqri wal ghina, wal adlu fir ridha wal ghadab. Adapun yang menyelamatkan seseorang itu ada tiga. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, amalkan tiga ini. Pertama, wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah ketika dewekan, sendirian, wal alaniyah, dan rame-rame. Jadi artinya ini bertakwa kepada Allah dalam posisi kita sendiri atau dalam posisi kita terlihat orang lain. Kalau bertakwa kepada Allah kayak begini nih, ini soleh semua nih kan ya, pakaiannya soleh. Tapi kalau di rumah sendirian, nggak ada orang lain, nah itulah ujiannya. Makanya sampai Rasulullah ingatkan dalam hadis lain, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, bertakwa, takut kepada Allah, takut dengan murkanya, takut dengan azabnya, takut dengan nerakanya ketika kita sendiri atau rame-rame. Nah ini, yang berat itu sendiri Pak. Kalau rame-rame ya soleh semua nih, tapi kalau sendiri belum tentu kita, termasuk yang ngomong gitu ya. Iya kan? Belum tentu kan, berat ini. Makanya inilah yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, artinya pertengahan, ketika miskin, ketika kaya, sederhana.
Jadi tidak mempengaruhi sikap seseorang dalam posisi apapun, miskin kaya nggak pengaruh, sederhana, tidak lebay, tidak berlebih-lebihan, gitu. Jadi yang bisa menyelamatkan itu adalah orang yang bisa sederhana dalam posisi apapun. Dalam posisi dia miskin melarat, sederhana. Dalam posisi kaya, sederhana. Jadi tidak berlebih-lebihan, ya Pak ya. Tawassut fil ma'isah. Jadi tidak berlebih-lebihan. Ya, ketika miskin dia tidak terlalu mengeluh, tidak putus asa, tidak suuzon. Ketika kaya dia bersyukur kepada Allah, dengan kekayaannya dia bisa berinfak, bersedekah, bisa kawin lagi, gitu. Misalnya kata Ustadz Mardani katanya gitu ya. Jadi pokoknya pertengahan, ya Pak ya. Emang kawin lagi nggak boleh? Boleh, iya, halal. Iya. Iya betul. Nggak apa-apa. Orang ada aki-aki umur 70 tahun nikahi gadis 20 tahun. Iya, insya Allah. Ini nggak masalah ya. Bukan masa tua. Ya, maharnya 3M, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah di rumah saya banyak ember. Kemudian yang ketiga yang bisa menyelamatkan seorang, wal adlu fi ridha wal ghadab. Adil ketika ridha dan marah. Adil di sini artinya sikap kita itu dalam kondisi kita senang, dalam posisi kita emosional, tetap adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil. Ya, ketika kita kaya, ketika kita miskin, ketika kita senang, ketika kita susah, ketika dapat posisi adil. Ya, inilah pentingnya. Jadi 3 yang menyelamatkan. Kemudian wa amal muhlikat, adapun yang membuat seseorang itu merusak. Jadi merusak ini dalam pengertian hidupnya akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Adapun yang bisa merusak seseorang ada 3 juga. Pertama adalah suhun syadidun, bahil yang amat sangat, pelit, kikir, medit, butut kasiran, pantat kuning, bol nontot. Nah, saking bakhil-bakhilnya ini ya, saking bahilnya itu ampas kopi sampai dijemur. Nah, itu orang bahil, bin pelit alias kikir, bin medit, buntut kasiran, pantat kuning. Nah, itulah. Nah, ini orang yang sangat bahil, ini yang merusak, ya, akan merusak dirinya, keluarganya, dunia dan akhiratnya. Yang kedua, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Kita ini kan punya akal, iman, punya nafsu. Yang dominan apa ini? Nafsu apa iman? Kalau iman menguasai kita ini sama dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dengan malaikat. Karena malaikat nggak punya nafsu, kita punya nafsu. Tapi kita kuasai, kita kendalikan, lebih dominan, maka manusia yang bisa memanusiakan manusia. Tapi kalau nafsunya lebih mendominasi imannya, sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang. Misalnya laki-laki memperkainkan wanita, namanya buaya darat. Wanita jual diri, kupu-kupu malam. Laki-laki wanita satu rumah tanpa ikatan nikah, namanya kumpul kebo. Yang ditangkap KPK namanya tikus. Itu binatang tuh. Karena apa? Karena nafsunya lebih dominan daripada imannya. Nah, ini yang merusak nih, nafsu. Contohnya yang merusak itu ya orang tua yang melaporkan guru, kepala sekolah ke polisi karena gara-gara ditampar ngerokok di sekolah. Yang benar yang mana, Pak? Nah, izabul mar'i binafsi. Yang ketiga, ini nih, nauzubillah min zalik, ujub pada dirinya sendiri. Ujub itu melihat diri sendiri lebih sempurna dari orang lain.
bangga dengan diri, merasa paling soleh, paling benar, paling pintar. Ini sombong ini. Ini jadi 3 yang merusak. Bakhil amat sangat, nafsu yang diperturutkan, dan ujub, sombong, bangga diri. Kemudian a'ammad darajatu, yang mengangkat derajat. 3 yang mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Ibsalus salam, pertama ucapkan salam. Ucapin salam Mbak ya. Jangan dirubah-rubah salam. Udah bagus-bagus salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diganti macam-macam. Ada om, ada salam sejahtera untuk kita semua, untuk mesti mendingan lah. Itu ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Siang doang selamat. Padahal salam dalam Islam itu doa yang luar biasa. Jangan dirubah. Itu yang mengangkat derajat seorang. Ucapkan salam. Ijharus salam di antara manusia. Ucapkan salam. Baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kemudian yang kedua yang mengangkat derajat seseorang, it'amut ta'am. Memberikan makan. Makanya selesai ini kita makan. Masya Allah. Yang memberikan makan pahalanya gede banget. Nabi Ibrahim di antara kenapa disebut Khalilullah, kekasih Allah, karena dia itu tidak bisa makan sendiri, selalu ngajak orang. Selalu ngajak orang. Jadi selalu ngajak orang. Itulah luar biasa Nabi Ibrahim. Ngajak makan. Saya sering diajak sama Bang Abe. Iya, alhamdulillah sekarang kita juga ke rumah Bang Abe makan, alhamdulillah. Iya, al-it'amu ta'am. Allah angkat derajat seorang yang sering ngajak makan. Apalagi janda-janda. Tua, maksudnya janda tua. Ya. Wassalatu billahi wan nabiyam. Nah, yang ketiga yang mengangkat derajat seorang adalah sholat malam, tahajud. Ketika manusia pada tidur, kita tahajud. Sholat malam, ini luar biasa. Fatahajat bil nafil talak asa ayat asa maqamam mahduda. Dan pasti ya, doa mustajab, dosa diampuni, yaitu hajat dikabulkan dengan tahajud. Itu 3 ya. Ucapin salam, memberikan makan, dan sholat malam. Wa ammal kafarat, yang terakhir, adapun yang membuat dosa diampuni, kafarat, penebus dosa. Isbagul wudu fisab sabarat, artinya adalah tamamul wudu fi waqti syiddatil bar, menyempurnakan wudu waktu yang amat sangat dingin. Nih, kita nih musim dingin tapi tetap berwudu ya. Nah, itu luar biasa pahalanya. Jadi dingin tetap berwudu. Ya, meriang, demam, dingin, malam habis naikin istri, mandi wajib kan dingin, terus wudu dingin juga. Waduh, itu pahalanya luar biasa. Ya, Pak ya. Yang kedua, naqlul aqdam ilal jamaah, yaitu selalu mengerjakan sholat jamaah. Ya, melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, ke mushola selalu berjamaah. Makanya insya Allah, ini kan awalnya subuh. Kalau biasa subuhnya ke masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid. Kalau subuhnya susah ke masjid, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah ya. Ini yang membuat dosa diampuni. Makanya setiap kaki kanan Allah ampuni dosa kita. Setiap kaki kiri Allah angkat derajat, kaki kanan pahala, kaki kiri ampunan dosa, penebus dosa. Yang terakhir, yang 3 hal yang berusaha, intijus sholat, ibadah sholat, menunggu sholat untuk melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah kode. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.